Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran teks pidato persuasif. Jadi bagaimana caranya berpidato yang bisa memikat atau memengaruhi orang lain. Nah, materinya sebenarnya masih sama, yaitu tentang teks pidato itu tadi, tapi berlanjut pada pembahasan ciri kebahasaannya. Kalau kemarin itu strukturnya, ya, hari ini yaitu ciri kebahasaan teks pidato. Nah, ciri kebahasaan teks pidato itu ada 7. Yang pertama itu penggunaan kalimat aktif. Penggunaan kalimat aktif merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contohnya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Nah, ini maksudnya kalimat aktif ini adalah kalimat yang melakukan sesuatu. Nah, yang namanya melakukan sesuatu itu diawali dengan imbuhan me. Misal, kata aktifnya yaitu menjaga. Nah, ini yang di kata tebal ini, yang warna hijau ini, menjaga. Ini adalah salah satu kata aktif yang termasuk di dalam kalimat ini, sehingga kalimat ini menjadi kalimat yang aktif. Menjaga itu berarti dia melakukan penjagaan, berarti aktif. Nah, apabila dijaga itu beda, itu menjadi kalimat pasif atau tidak aktif, tidak melakukan. Berarti kalau dijaga. Kalau menjaga berarti ada sesuatu yang dijaga, yaitu kebersihan lingkungan itu tadi. Makanya dia disebut dengan kalimat aktif. Selanjutnya, penggunaan kata sapaan. Sapaan itu ya berarti menyapa. Contohnya di sana itu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Nah, seperti itu. Jadi pada bagian pendahuluan pidato itu digunakan kata sapaan sebagai ucapan penghormatan. Nah, selanjutnya kalimat persuasif. Kalimat persuasif termasuk dalam ciri kebahasaan teks pidato yang ketiga, yang artinya adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya ada di bawahnya itu, marilah kedepannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini adalah kalimat persuasif. Ini ditandai, dicetak tebal ini. Marilah ini sebagai tanda kalimatnya persuasif atau ada ajakan. Selanjutnya, kosakata emotif. Emotif ini maksudnya bersifat emosi. Emosi itu perasaan. Kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Itu ada contohnya. Sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman.
Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Nah, ini ada kata tidak peduli ini, frasa ini. Peduli itu termasuk dengan sebuah ungkapan perasaan. Makanya dia masuk dalam kosakata emotif. Nah, ini diawali dengan sebagai penutup saya mengutip kata pepatah. Nah, ini yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini pepatahnya. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Selanjutnya, kosakata bidang ilmu. Nah, ini kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Ini berupa biasanya bahasa Latin, biasanya ada yang bahasa Latin atau istilah juga bisa. Contoh di sini dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Nah, ini ada Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti ini adalah istilah dalam bidang keilmuan. Ini juga termasuk ciri kebahasan teks pidato. Biasanya ada kosakata bidang keilmuan seperti ini. Lebih tepatnya ini ilmu bahasa ilmiah dalam kedokteran. Terus antonim ini bentuk kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Nah, ini contohnya. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Nah, ini adalah kalimat yang berantonim, kalimat yang berlawanan. Yang awalnya disebutkan keuntungan, kemudian bukan kerugian katanya, bahkan bencana bagi kita. Jadi dia mencantumkan antonim dari keuntungan itu kerugian, bahkan bencana bagi kita katanya, dalam satu kalimat. Walaupun kalimat ini intinya sama, yaitu menghasilkan keuntungan. Ya, bukan kerugian juga berarti adalah keuntungan. Nah, tapi karena di sini disebutkan keuntungan, kemudian di sini kerugian. Nah, ini adalah kata yang berlawanan. Makanya ciri kebahasaan di dalam teks pidato itu kadang ada yang kalimatnya seperti ini. Nah, ini masuk dalam antonim. Antonim dalam teks kebahasaan, dalam teks pidato. Selanjutnya, yang terakhir itu kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak ini kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya itu. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Nah, ini sudah di Bapak cetak tebal ini. Layak dan sejahtera ini adalah hal yang tidak bisa kita lihat. Dia abstrak. Tapi kita bisa membahasakan itu. Kita tahu bahwa kebersihan lingkungan yang layak dan sejahtera itu kita bisa membedakan mana yang tidak layak dan mana yang layak gitu. Kita bisa bedakan. Walaupun memang dilihat dari kasat mata juga, tapi kesejahteraan itu kadang sulit digambarkan. Kesejahteraan yang mungkin kita lihat secara kasat mata mungkin dia tidak sejahtera, tapi bisa jadi orang itu justru merasa dirinya sudah sejahtera. Nah, ini sangat tidak bisa dilihat gitu, nah, tidak bisa ditentukan, sehingga dia abstrak. Oke, nah ini tugasnya. Ini adalah teks pidatonya. Silahkan dibaca, nanti akan Bapak kirim gambarnya di grup. Nah, ini halaman 12-nya. Nah, ini tugasnya.
Sebutkan ciri kebahasaan apa saja yang terdapat dalam teks pidato pada halaman 11 dan 12 di atas. Nah, ini halaman 12, ini halaman 11-nya. Halaman 12 ini adalah lanjutannya saja. Nah, maksudnya kalian diminta untuk mencari ciri kebahasaan yang ada dalam teks pidato ini. Nah, dimulai dari sini sampai ini. Assalamualaikum ini. Nah, nanti kalian tuliskan saja pada tautan yang kemarin. Nanti tuliskan jawabanmu, nanti Bapak buat begitu. Nanti kalian tuliskan bahwa ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks pidato halaman 11 dan 12 adalah, nah, baru kalian tuliskan. Kan tadi ada 7. Nah, ini yang ketujuh. Nah, 1 kalimat aktif, 2 kata sapaan, 3 kalimat persuasif, 4 emotif, kosakata emotif, kosakata yang bersifat emosi, 5 kosakata bidang ilmu, 6 antonim, lawan kata tadi yang berlawanan, 7 kata abstrak, kata benda abstrak. Nah, gitu. Mudahan paham, mudahan mengerti. Silahkan dikerjakan. Nanti di kolom komentar silahkan isi presensi kalian dengan cara menyebutkan nama, kemudian hadir Pak. Nah, gitu. Misal nama kalian Fajar, saya Fajar hadir Pak. Nah, begitu pada kolom komentar YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.